Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita akan membahas bab 2 Sunan Ampel atau biasa kita kenal Raden Rahmat. Biografi Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel dikenal dengan Raden Rahmat. Nama aslinya adalah Sayyid Ali Rahmatullah. Dilahirkan pada tahun 1401 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Ibrahim As-Samarkandi atau biasa kita kenal dengan Sunan Gresik. Sedangkan ibunya seorang putri raja bernama Dewi Chandrawulan dari Kerajaan Campa, Kamboja. Silsilah keturunannya bersambung sampai Rasulullah SAW melalui jalur Husain bin Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Tahukah kalian, ternyata kedatangan Sunan Ampel di Pulau Jawa dari Campa bersama ayahnya, saudara dan keluarganya diperkirakan tahun 1440 Masehi atas undangan Prabu Siliwangi yang saat itu menjabat menjadi Raja Kerajaan Majapahit. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki perilaku masyarakat Majapahit yang konon saat itu mengalami kemunduran dan kemerosotan moral. Raden Rahmat menikah dengan Nyi Ageng Manila, putri Temenggung Arya Teja atau Bupati Tuban, yang juga cucu Arya Lembusura, Raja Surabaya yang Muslim. Dari pernikahannya lahir anak dan cucu yang menjadi generasi penerus dakwahnya dalam menyebarkan agama Islam seperti Sunan Bonang. Hubungan kekerabatan dengan penguasa Surabaya membawa Raden Rahmat menjadi Bupati Penguasa Surabaya. Kedudukan ini memberikan peluang sangat besar bagi beliau melakukan penyebaran Islam secara leluasa dan merintis pembangunan kota Surabaya. Dalam perjalanan dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid dan pesantren yang menjadi pusat pengkaderan mubaligh dan disebar ke daerah lain di Pulau Jawa. Gelar Sunan atau Susuhunan yang diperuntukkan pada Raden Rahmat diberikan karena kedudukannya sebagai Raja atau Bupati Surabaya dan sebagai guru suci di Duku Ampel yang memiliki kewenangan melakukan baiat bagi para santrinya. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 Masehi di Demak dan dimakamkan di samping Masjid Ampel, Kota Surabaya. B. Peran Raden Rahmat atau Sunan Ampel dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Yang pertama, membentuk jaringan kekerabatan dalam menyebarkan dakwah Islam. Sunan Ampel atau Raden Rahmat mempunyai peran sangat penting dalam membentuk jaringan kekerabatan melalui perkawinan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit. Strategi beliau inilah yang menjadikan Islam lambat laun semakin kuat dan mendapatkan dukungan para penguasa. Di antara penyiar Islam yang punya hubungan kekerabatan dengan penguasa Majapahit diantaranya Syekh Waliul Islam, Syekh Maulana Orib, putri Sunan Ampel, adik Mas Murtasyah. 2. Menyebarkan dakwah Islam dengan santun dan toleran. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan di antara santun tanpa caci maki terhadap pendapat agama orang lain dan toleran menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Raden Rahmat yang dikenal dengan Sunan Ampel diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah billati hi ahsan, yang artinya
berdakwah dengan pelajaran yang baik dan berbantahan diskusi dengan cara yang baik. Yang ketiga, melakukan perubahan tradisi menuju nilai-nilai Islam. Sebelum kedatangan para penyiar Islam, orang-orang Majapahit mengenal upacara peringatan terhadap orang meninggal disebut dengan sraddha, sebuah upacara peringatan atas kematian seorang pada tahun ke-12. Setelah kedatangan penyiar Islam Campa yang dipelopori Sunan Ampel, penduduk Majapahit mulai memperingati tradisi kenduri atau biasa kita kenal kenduran dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, 7, ke-40, ke-100 dan ke-1000. Dalam prakteknya, masyarakat berkumpul mendatangi keluarga yang ditinggal, lalu acara diisi dengan dzikir, tahlil, dan doa. Yang keempat, mendidik kader ulama dalam menyiarkan agama Islam melalui pendidikan pesantren. Sunan Ampel membangun pesantren tempat mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, syariat, dan tasawuf di tempat ini pula. Ia mengkader para santri-santri yang akan melanjutkan dakwah Islam, diantaranya Sunan Giri, Raden Patah, Raden Kusen, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ajarannya yang banyak dikenal adalah falsafah mohlimo atau tidak melakukan 5 hal. Sikap positif dalam pribadi Sunan Ampel. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Ampel patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditunjukkan di antaranya: 1. Berdakwah dengan santun penuh kearifan. 2. Toleran dan selalu menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. 3. Sosok pemimpin yang merangkul tanpa memandang kasta dan jabatan. 4. Seorang guru yang mendidik dan penuh keikhlasan dalam menyampaikan ilmu kepada murid-muridnya sehingga lahir generasi penyebar agama Islam di penjuru Nusantara. Terima kasih. Sekian penjelasan dari Bu Novi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.